Syafiuddin An-Nawawi, mu'alif kitab Arba'in Nawawi. Allahumma Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu utawi iki kubab nerangake hadis, utawi iki kubab nerangake hadis al-awwalu kang awal. Ini bab hadis kang yang pertama ini. An Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu Imam al-Muhadditsin. An Amiril Mukminin, dan riwayatake saking Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, nyatane Abu Hafs Umar bin lagobi Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, radhiya muga-muga paring ridho sapa Allahu Gusti Allah taala anhu saking Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab. Qala dawuh sapa Umar bin Khattab, sami'tu midanget sapa ingsun, krungu sapa ingsun, mendengar sapa ingsun Rasulullahi ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawuh sapa Rasulullah innamal a'malu binniyat, innamal a'malu angin pestine utawi piro-piro amal, innamal a'malu angin pestine utawi piro-piro amal iku binniyati tetep lawan piro-piro niat. Wa innamalikul limri'in lan iku setuhune kedue saben-saben awak-awakan, duwe saben-saben awak-awakan ma utawi perkara nawa kang niat sapa imriin, sapa kullu imriin, nawa kang niat sapa kullu imriin. Faman mongko utahe sapa wonge, faman mongko utahe sapa wonge iku kanat ana apa hijratuhu hijrah iman ilallahi maring Allah wa rusulihi lan utusane Allah, fa hijratuhu mongko utawi hijrah iman, mongko utawi hijrah iman iku ilallahi maring Allah wa rusulihi lan utusane Allah. Waman utawi sapa wonge, waman utawi sapa wonge iku kanat ana apa hijratuhu hijrah iman iku lidunya iku li dunya maring dunya, maring perkara dunya, yusibuha mongko nekani sapa man, yusibuha mongko ngenani sapa man ing dunya, mongko ngenani sapa man ing dunya.
awi mraatin utawa wong wedok yan kihuha kang nikahi sapa man ing imro'ah, yan kihuha kang nikahi sapa man ing imro'ah. Fa hijratu mongko utawi hijrah iman, fa hijratu mongko utawi hijrah iman iku ilama maring perkara hajaro kang hijrah sapa man ilaihi maring ma. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Imam al-Muhaddisin, Imam al-Muhaddisin iku meme nek la iku meme ana alife itu. Imam Rawahung riwayatake hadis Imam luru tasniyah Imam al-Hadits, Imam luru kang ahli hadis, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah bin Badizbah al-Bukhari. Nyatane Abu Abdillah, Imam Abdillah yang biasa kita kenal dengan kitabnya itu Bukhari, Sahih Bukhari, wa Abu Husain Muslim ibnu al-Hajjaj ibnu Muslim al-Qushairi an-Naisaburi yang kita kenal dengan kitabnya Sahih Muslim. Fi sahihaihima ing dalam kitab Sahih Imamah Alladaini nyatane Imam luru, Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim huma kang utawi Alladaini nyatane kitab Sahihaima iku Alladaini nyatane Sahihaima kitab Sahih Imam Muslim huma utawi ladaini iku ahsahul kutubi luwe sahihe pira-pira kitab hadis, luwe sahih pira-pira kitab hadis musannafati kang den arang yang ditulis. Hadis pertama ini menjelaskan terkait dengan niat semua, makanya menjelaskan Imam Nawawi ini menjelaskan di awal hadis terkait dengan niat, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat yang ada setiap apapun amal yang akan kita lakukan itu juga tergantung niat. Dalam kaidah fikih juga menjelaskan salah satunya adalah hal masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau setiap mau melakukan sholat syar'i pada perkara-perkara syariat, yaitu dimulai dengan niat. Niat secara syar'i itu melakukan sesuatu yang muktaronan bi fi'lihi, yang besertaan atau bersamaan dengan melakukan kegiatan itu. Saat takbiratul ihram besertai dengan niat, saat wudu juga niat. Yang membedakan membasuh muka, hanya sekedar membasuh muka dengan membasuh muka itu menjadi wudu adalah dengan niat. Mandi pun kalau mau mandi hadas besar, yang membedakan nantinya adalah mandi seperti kewajarannya manusia. Kalau mandi biasa ya mandi, tapi yang menjadi itu nanti menjadi mandi itu menjadi besar atau mandi itu menjadi mendapat pahala dengan kesunatannya hari Jumat kita juga mandi taubat, itu semua waktu melakukan mandi itu diawali dengan niat. Itu yang membedakan. Kalau nggak ada niat ya nggak menjadi mandi itu mandi atas besar. Sekedar mandi aja. Kalau hanya sekedar basuh muka ya basuh muka. Kalau wudu hanya basuh muka ya basuh muka. Nggak ada niat wudu yang nggak menjadi wudu. Makanya pentingnya niat itu seperti itu. Jadi setiap amal-amal kebaikan dalam bulan Ramadan ini juga kita berpuasa. Kalau puasa itu ada, kalau hari biasa selain puasa Ramadan itu ada puasa sunnah, ada puasa yang wajib, ada puasa-puasa yang lain. Mau kita ada puasa, macam puasa, ada puasa Senin Kamis,
ya toh, niat puasa sunat, ada puasa macam-macam. Puasa Ramadan juga seperti itu. Yang membedakannya walaupun rutinan puasa Ramadan itu setiap bulan Ramadan, setiap tahun itu tetap harus ada niat. Makanya biasanya kalau setelah taraweh di kita ini di Indonesia setiap taraweh mesti ada salat tarawih, setelah witir itu ada baca bareng-bareng nawaitu somahudin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati fardhu ta'ala, itu untuk mengingatkan supaya tidak lupa akan niatnya. Ya kalau biasanya wong mari langsung mangan turu bablas sampai subuh nek wis niat wis aman. Ya ada beberapa qaul yang mengatakan langsung niat total 1 bulan penuh, ya itu ada untuk menjaga-jaga seperti itu karena sudah menjadi hal rutinan puasa Ramadan ini adalah kewajiban. Hadis ini menjelaskan terkait dengan waktu itu hijrahnya Kanjeng Nabi. Ada sahabat-sahabatnya yang niatnya itu memang kalau niatnya bepergian mau hijrah itu niatnya karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, ya mendapat ganjaran seperti itu. Tapi niatnya itu karena waktu itu ada yang karena mengikuti perempuan atau laki-laki yang ingin dinikahinya, yo niatnya sing dientukno ya iku sesuai dengan niat masing-masing. Ya seperti kalau kita mau mondok, kita mau belajar, biasanya kalau awal-awal mondok itu seringnya nek mondok itu yo kadang-kadang gurung kerasa nangis. Liburan mulai pas balik karena wis ero nang jero iku pentingnya niat. Saat setelah liburan balik lagi ke pondok atau balik lagi ke asrama atau balik lagi ke tempat pengajaran, diniati untuk mencari ilmu, diniati untuk mengikuti sebagai orang yang thalibul ilmi, karena orang mencari ilmu itu juga termasuk salah satu sabilillah, jihad thalibul ilmi itu. Seorang yang meninggal dalam saat mencari ilmu itu juga merupakan masuk meninggal yang syahid. Makanya harus diawali saat mondok atau belajar, mau kuliah juga diniati kuliah di thalabul ilmi dan ridhoni pangeran, diniati seperti itu juga akan mendapat pahala yang kita dapatkan saat kita mencari ilmu. Karena thalabul ilmi sampai kapanpun, sampai mulai kita lahir sampai meninggal itu pasti kita mencari thalabul ilmi, mencari ilmu. Sampai tua pun juga mencari ilmu. Diniati saat kita mau kemanapun, tugas apapun, mencari ridhonya Allah, mencari ilmu, ya tugas menjadi nanti pengurus asrama, yuk diniati juga di situ asrama juga mencari ilmu. Ilmu juga hanya sebuah agama saja, di situ ilmu juga salah satunya adalah saat kita ilmu adabiyah, karena Kanjeng Nabi juga salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Itu makarimal akhlak. Di pondok pesantren itu kelebihannya di pondok pesantren yang dimiliki di kita itu tapi mengalami saat memang di situ susah masak bareng, saya senang masak bareng walaupun gak duwe masak bareng, tapi kebersamaan, rasa kemanusiaan itu yang diajarkan di pondok pesantren. Secara zahir juga belajar ikhtiar, baca kitab, baca pelajaran, baca buku. Secara batiniah, bagaimana batiniah itu dibelajari untuk bagaimana kita itu menghormati, baik itu menghormati teman sekamar, menghormati sesama, menghormati semuanya adalah makhluk Allah. Kemanusiaan itu yang diajarkan di pondok pesantren. Walaupun kadang-kadang gojol-gojolokan ya seperti itu, gojol-gojolokan, ketahanan fisik. Sampai ono itu mondok 3 tahun, saben teko nang pondok iku nangis. Mari mulai teko nang pondok nangis. Yo bosone gak kerasan, tapi sampai lulus. Iku yo ono sampai lulus, sampai 3 tahun iku ono. Berarti mari liburan balik nang pondok iku nangis. Ditakoki mboten kerasan, tapi yo jek sekolah, ngaji, sampai 3 tahun ngono terus. Akhirnya tapi mari lulus tok pondok balik 3 tahun iku urusno kuliah, kangen awake pondok. Ana maneh sing nang pondok iku gak gelem mulih-mulih. Puasa nang pondok ya ana. Sampai sing waktu saya mondok teman saya sampai sepuh, sampai menikah, ya sampai itu ya di pondok terus. Selanjutnya saat khidmah pada masyayikh, pada itu juga niatnya juga catat, bukan niatnya sekedar
niat itu untuk supaya wan ide-ide ambek yai iku wis aku ide ambek yai ngono wae aku merok derajatku melok tambah wis dihormati sing liya-liyane niate yo sing iso entuk hormati nek niate khidmah krana khidmah untuk ya tawasul keberkahan untuk mendapat suatu ilmu ya tetap akan yang didapatkan itu salah satu khidmah dan itu kita juga banyak diajarkan terkait dengan adabiyah dan semua itu diawali dengan niat. Kalau niatnya waktu mondok hanya karena untuk aku mari mondok mulai iso ben iso mimpin tahlilan ngaji dianggap wong itu wis ketok wong alim pinter ya iku sing dientukno ora entuk ganjaran golek thalabul ilmi tapi nek mondok diniati untuk thalabul ilmi karena itu merupakan kewajiban faridhatun ala kulli muslimin wa muslimat thalabul ilmi itu diniati thalabul ilmi ridhone pangeran insyaallah ya sing didapatkan wis lebih-lebih dari itu. Ya wong nek dawe ya iku masaih kula niku nek thalabul ilmi itu orang mencari ilmu, orang ngamalno ilmune ojo wedi kekurangan terkait dengan perkara dunya. Rezeki pasti akan didapatkan min haitsu la yahtasib, tetep ana ikhtiare. Tetep ana ikhtiare, tetep ana usahane tapi tidak akan kekurangan. Itu kelebihane. Kelebihane seorang yang niat memang thalabul ilmi. Banyak orang yang pintar, banyak orang ahli apapun juga, malah sekarang juga banyak orang yang ngaku-ngaku pintar. Ya karena faktor YouTuber itu dan yang lain-lain itu ngaku-ngaku pintar, tapi yo karena kemintar itu dia niatnya seperti apa? Niat karena untuk mencari kekayaan dia, ketenaran dia. Itu secara tasawuf itu kayak menuhankan dirinya sendiri, itu gawat banget, malah gawat banget nuhano diri. Niatnya itu kan seperti itu. Kalau mamanya kita mau mengamalkan ilmu ya insyaallah bismillah kita saling belajar. Kayak ngaji ngaten iki wis ngaji ini bukan krono aku wis iso maca terus jenengan maknani, itu mboten seperti itu. Itu padha belajar ya, kalau nggih belajar ya sak gurunge ngaji ya tetep mutolaah, ya sami-sami belajar ya. Wong sing ngamalno ilmune itu tidak akan berkurang. Kok sedekah. Saat kita ngaji, saat duwe ngaji, sedikit apapun bentuknya, saat nanti sudah ada di masyarakat kita mengamalkan ilmu kita juga akan bertambah ilmu kita. Kayak sedekah, nek yakin apapun kondisinya, sedekah nek setiap kali dilakukan walaupun itu hanya sedikit, pasti akan mendapatkan berlipat-lipat yang akan diberikan kepada kita. Jadi nggak ada khawatir, nggak ada alasan wong nggak ono jenenge sedekah itu. Kanjeng Nabi itu sudah dicontohkan sebagai manusia. Jangan melihat bahwa Kanjeng Nabi itu tidak hanya sekedar beliau adalah Nabi dan Rasul, tapi beliau juga ada merupakan memberi contoh kepada kita, baik itu akhlak yang dilakukan beliau, bagaimana kasih sayang beliau terhadap sesama, jadi menghormati yang tua, juga memuliakan yang muda, saling menghargai yang muda. Itu yang diajarkan beliau. Gak tuwek sok metuwek sing nom yo kadang-kadang sing nom metuweki yo. Iku sing repot yo. Itu kadang-kadang semua itu dasarnya berawal daripada niat. Maka pentingnya niat seperti itu. Karena kalau hanya sekedar lahir apa yang dilakukan kita secara lahir, tapi dalam batiniah kita niatnya tidak. Karena apa yang istilahnya ada di dunia ini adalah apa yang semua diciptakan oleh Allah, tentunya niatnya ya niatnya setiap apa yang dilakukan bentuknya apapun niatnya karena Allah Ta'ala, menuruti perintah Allah Ta'ala. Gitu juga kalau niatnya mondok, wah nek mondok aku pinter kok pek mantu ya ini ningi, wah belum wajar pinter kok ningi ae ben ketemu ambek ningi mbak sing itu ambek guse. Padahal kadang-kadang ya gak keturutan kadang-kadang. Orang keturutan, karena keturutan. Kalau keturutan ya kalau pas mana niatin dengan menggurau ilmu marah-marah, mak betutuk malah tipe mantu. Kalau niatin udah niatin ngono kuai, golek nengi atau golek guse ngono ya. Ento hari niatin krono niat mondok pingin tipe mantu ben ambil nengi wayu wah ben nengi semara ngono guse sing ganteng ngono ambil guse. Ento hari ento gus siji ento gus Baster, siji ini ento ning blung. Wes gak karu-karuan ya niat gak ditoto. Niate ngono mondok wis golek ilmu, noto ati, noto pikiran. Terutama yang paling penting adalah di pondok itu akhlak.
akhlak yang dapat diajarkan di pondok pesantren. Tidak hanya sekedar dibaca di buku-buku, diajarkan hal kulibanin dan lain, tapi dipraktekkan juga secara tidak langsung saat kita bagaimana menghormati orang tua, bagaimana saat berada dalam suatu pondok pesantren itu kita saling tolong menolong. Kadang-kadang ono siji koncone gak duwe klambi, disilih klambi. Nah, seperti itulah saling tolong menolong ada dalam pesantren. Itu juga salah satunya mendidik saat kelebihannya saat keluar dari pondok, ketahanan tidak hanya fisik, ketahanan batiniah menghadapi apapun itu kuat. Gua yakin sangat. Setiap orang pernah mondok itu saat keluar dari pondok pesantren, ketahanan batinnya lebih kuat dalam menghadapi apapun. Karena yang melihat kemarin kita memulai dengan bismillah, alhamdulillah sebelum ngaji kitab itu, saat keluar dari pondok, di pondok yang sudah diasah secara batiniah dan lahiriah, bagaimana kalau malam dibangunkan sholat, itu adalah suatu salik, salah satu salik beberapa wasilah untuk kita mencapai tujuan kita mendapat ridho Allah dan juga syafaat kanjeng Nabi. Amin amin amin. Dari semua itu juga yang paling inti, yang kemudian inti adalah dengan niat. Makanya hadis pertama itu menjelaskan terkait niat. Baik dengan bismillah, alhamdulillah kemarin, terus dengan dimulai dengan niat. Itu juga setelah pondok keluar, Anda nanti kuliah atau langsung di masyarakat mondok lagi, tetap belajar, jangan sampai belajar itu terputus. Jangan sampai kapanpun apa ilmu yang kita dapatkan selalu dimutolaah, dipelajari walaupun sedikit, kadang-kadang juga diamalkan walaupun sedikit, itu akan membawa keberkahan, membawa pada kita semuanya. Salah satunya kalau setelah mondok, setelah Anda pulang dari mondok, jangan lupa mengirim Fatihah kepada para masyayikh, para kiai dan para guru-guru pembina-pembina asrama, dikirimi Fatihah. Fatihah ya dikirimi itu salah satunya alaqah. Hubungan batinnya akan tetap sambung. Itu yang paling penting dalam proses yang ada dalam batinnya. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita hadapi ujian yang ada di luar nantinya, itu bukan suatu hal yang sulit bagi kita. Karena ujian-ujian yang ada sudah bisa dihadapi di pondok. Jadi memandang apa yang ada dalam kehidupan di luar itu adalah dengan husnudzon. Apapun dihadapi dengan husnudzon. Makanya ya itu sangat belajar. Ya bahasanya di husnudzon, salam husnudzon. Begitu juga dengan virus Covid saat ini. Yang Covid saat ini itu banyak sekali ada, kalau dijelaskan di syarahnya dalam hadis awal ini, orang dalam ibadah. Kalau Imam Ghazali menjelaskan itu ada terkait dengan apakah kalau kita itu untuk keutamaan ibadah, afdhalul ibadah, saat kita ibadah kepada Allah, mendekat diri kepada Allah, itu mana yang lebih baik di antara mengharap rahmat Allah atau karena takut? Kalau Imam Ghazali menjelaskan yang lebih utama di antara mengharapkan rahmat Allah dan karena takut kepada Allah itu adalah mengharap rahmat Allah. Karena unsur positif dalam mengharap rahmat Allah itu adalah memunculkan mahabbah kepada Allah. Tapi kalau hanya karena khauf, itu akan memunculkan keputusasaan. Saat kita karena khauf, karena ketakutan, hal seperti ketakutan terus ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, itu merasa putus asa. Itu menurut Imam Ghazali. Sehingga melakukan ibadah saat karena roja, mengharapkan rahmat Allah, dengan karena takut, itu lebih utama mengharapkan rahmat Allah. Begitu juga saat ada ujian seperti saat ini Covid, yang pandemi yang ada. Itu Ibnu Sina juga menjelaskan, banyak sekali ulama dulu juga menjelaskan dengan bahwa apapun kondisinya saat ini memang mengalami ujian seperti ini, itu tidak, kita jangan dalam dalam hati kita, pikiran kita jangan takut pada hal seperti itu. Tapi mengharapkan rahmat Allah dengan ikhtiar. Kita positif semua ini akan berlalu, cepat berlalu, kita bisa menghadapinya, dan ini tetap akan membawa kemaslahatan. Artinya Covid ini banyak sekali yang bisa hikmah yang bisa kita ambil. Selain itu kita juga terbiasa untuk hidup bersih. Yang dulu memang kalau banyak sekali di zaman dulu itu di depan rumah banyak gentong. Setelah itu makin lama makin hilang.
juga, semua saling berkesinambungan. Sekarang juga dibiasakan cuci tangan, nggak kempro. Itu seperti itu, ada banyak hikmah. Kalau kita mengambil hikmahnya, semua pasti akan berlalu ikhtiar dengan masing-masing jalan. Begitu juga banyak sekali yang berusaha, baik para dokter, para perawat, para peneliti, yang juga para petugas-petugas kesehatan. Begitu juga yang ada di luar, bagaimana kita juga diuji hal seperti ini. Ya kalau dokter, kalau di situ nggak ada roja mengharapkan rahmat, hanya takut, nggak mungkin belum merawat pasien. Ya lah, ribet merawat pasien. Tapi yang diharapkanlah tugas mereka, karena memang tugas mereka itu mengharapkan juga rahmat, mengharapkan mendapat rahmat Allah, bukan karena takut. Kalau karena hanya sekedar takut, nggak akan mungkin dilakukan. Ya khawatir, aku gak lapo-lapo, wis bantu aku malah ketularan. Namanya ada dokter seperti itu. Ya, aku bantu apik-apik, berjuang kemanusiaan, bantu ketularan aku. Itu kan kalau seperti ini, kalau karena khauf pasti akan putus asa. Tapi karena kalau roja pengharapan, ada positif, bisa membantu mengamalkan ilmunya, membantu sesuai kemampuannya, dan berharap semuanya pastinya akan sembuh dengan semampu dia. Yang ada nggak ada keputusan, apapun yang akan dialami, ujian yang dialaminya akan membawa efek positif kepada semuanya. Ya, saat di masyarakat juga. Jadi salah satunya adalah bagaimana kepatuhan dalam mengikuti pemerintah, aturan yang ada, dan juga bagaimana kita berikhtiar terkait sementara ini COVID dengan cara ikhtiar dohir, batin juga doa-doa banyak yang kita ucapkan, tibil kulub, likhomsatun, dan banyak sekali doa-doa yang ada, itu merupakan ikhtiar batinnya. Lahir kita ya cuci tangan, pakai masker, jaga kebersihan, ya seperti itu. Dan saat ini memang semua dunia, terutama di dunia, menghadapi ujian seperti ini. Ya semoga segera ketemu vaksinnya, sehingga semuanya bisa melewati masa-masa ujian ini. Jangan dianggap kalau hal seperti ini merupakan bencana atau apa, tapi merupakan, anggaplah itu ujian. Karena apapun semua yang terjadi adalah merupakan, salah satunya adalah memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling berat, Ibnu Sina secara ilmu kedokteran juga menjelaskan hal yang energi negatif ada di diri kita itu lebih berat, yaitu khauf, ketakutan kita dalam menghadapi ini itu akan lebih berat untuk kesehatan diri kita. Tapi kalau positif, imun kita juga akan bergerak pada kesembuhan. Dan banyak juga ulama menceritakan itu. Ada salah satu seorang wali, ya, ada satu seorang wali di Timur Tengah sana. Pada waktu itu wali itu tahu ada virus, ada wabah jalan itu. Ditanya itu virus, virus, membawa wabah itu. Terus, kawan yang terus Arab nang dia Pak Murus. Mau kemana kamu? Wah, ini ya Allah, saya mau ke salah satu daerah ini. Saya dapat tugas untuk mencegah virus. Tugasnya itu adalah nanti memasuki 5.000 orang. Loh iya ta? Iya. Ya wis nek tugas yo piye maneh. Wis mlaku wis terus mlaku. Sudah situ sampai berapa tahun balik. Ini cerita bertahun, tapi kalau di COVID ini ya sudah selesai lah, nanti muga-muga wis bulan Ramadan ini sudah selesai, sudah dapat vaksinnya, sudah selesai lah COVID ini. Amin amin amin. Nah itu balik ketemu lagi. Loh, terus wis tugas wis mari Kak, wis balik. Oh sampun, sudah wali. Sudah selesai ini. Terus hasilnya ya saya sukses, ada 5.000 orang yang meninggal itu di daerah situ. Loh Kak, kabarku saya ketemu wong kok akeh ngono 50.000 wong nih. Ya yang lebihnya 45 lebih karena pikirannya itu, ketakutannya, negatifnya, suudzonnya, sehingga dia membunuh dirinya sendiri karena imun di dalam dirinya sendiri itu enggak diwujudkan. Ada rojaknya enggak dimunculkan. Enggak iso ngadepi ujian iki. Ya ikut dikatani. Oh, ngono berarti 45 enggak krona awakmu, ya krona dhewe. Oh. Ya terus ya wis apik terus. Wis kabarmu apik, hari balik ini. Ya itu saya juga begini. Nah, makanya itu menghadapi seperti ini itu banyak sekali ujian yang bagi kita itu salah satunya hikmah bagaimana social distancing. Ya bener, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya social distancing, bener ya? Fasih enggak? Social distancing semua. Ya itu menjaga jarak yang ada itu tidak sampai rasa kemanusiaan kita itu kepada orang lain juga menjadi jaga jarak.
itu malah menjadi mempererat. Itulah salah satu makna dalam ar-roja, mengharapkan rahmat Allah. Dan situ banyak kita banyak tolong menolong. Banyak sekali program di daerah-daerah, terutama di Selatan Jombang itu ada, kalau nggak salah itu bahasanya bahagia bersama tangga. Itu suatu hal yang positif. Hal-hal yang positif yang bagaimana kita dengan tetangga yang ada di sekitar kita, membantu untuk berbuka, membantu untuk sahur, itu banyak dilakukan. Bagaimana yang kita semakin tahu, sehingga rasa kemanusiaan yang ada dalam diri kita itu, jika kita mengambil hikmah atau ujian dari apa yang ada saat ini, itu yang diambil positifnya seperti itu. Kalau yang diambil ketakutannya, khauf, negatif, ya nggak ada. Di sini malah wis gak mangan gak apa, nyolong aja. Ya wis kan ora cablas iku gak iso nglewati ujian. Ya padha ambek virus mang. Salah satunya efek-efeknya ke orang-orang yang gak salahku. Aku tugasnya milih 5.000 nglayani karepmu dhewe. Repot ya. Itu ceritanya virus seperti itu. Terus panggilannya lumayan nih, vir. Terus virus. Ono sing ngambil terus ono vir. Nah, semua apa yang ada dalam yang terjadi di dunia ini itu adalah merupakan adalah dari apa yang menjadi kita ambil adalah hikmah yang ada di balik setiap kejadian. Jadi salam husnudzon lah istilahnya apa yang ada dalam diri kita itu. Dari hadis yang awal menjelaskan niat, karena setiap awal kita memulai diingatkan apapun kerjaan kita, sedikit pun saat nanti berkeluarga bagi yang nanti istrinya atau suaminya yang masak, ya diniati waktu masak itu diniati untuk ibadah, untuk beramal pada anaknya supaya pintar. Itu ada salah satu cerita itu terkait dengan kemarin terkait dengan bismillah ya. Ada suatu cerita, ada suami istri. Istrinya itu setiap melakukan sesuatu itu bismillah. Setiap melakukan sesuatu itu baca bismillah. Rutin. Jadi saat mau ngambil sendok bismillah, mau masak bismillah. Itu putra-putrinya itu pinter-pinter, barokah-barokah. Sedanten. Jadi mau masak itu bismillah, mau ngambil lombok itu bismillah. Setiap apapun lakukan bismillah. Mau buka pintu bismillah, pergi bismillah. Sampai suaminya itu berpikiran, iki istriku bismillah kabeh percaya ambek hal-hal sing ngopo ya. Suaminya enggak percaya bismillah saya bolak-balik kok kurungu bismillah tok enak omahe. Wis selalu dirutin lho, dia melakukan bismillah. Pada suatu ketika itu suaminya itu saking berpikiran terkait dengan apa ya, berpikiran negatif pada istrinya yang bismillah itu. Selalu bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya diserai sama suaminya. Iki aku duwe 10 juta, 10 juta. Tak serah awakmu simpenan berangkas. Oke, dipas nerima bismillahirrahmanirrahim. Nah, kuncinya itu kan dikalungkan sama istrinya. Dan dia ambil kunci berangkas itu. Bismillahirrahmanirrahim, buka berangkas bismillahirrahmanirrahim, semua bismillah. Buka, naruh bismillahirrahmanirrahim, mau nutup bismillahirrahmanirrahim, kunci. Terus itu, istrinya tidur. Malamnya suaminya itu buka berangkas itu dibuka, duit dicukuk, 10 juta mang, terus dilebokno nang sumur. Wis kapok muka apa jadi obat tontonan meneh. Hilang duitmu ya. Tak pasar ya, aku iso nyeleneh awakmu. Besoknya bangun tidur suaminya ini. Aku sing wingi duit 10 juta wingi tak tipno sampean itu tolong jukun. Suami wis bangga ngono. Wis hilang, cocok ya. Pas mau buka juga dibuka lagi, diambil di kalungnya bismillahirrahmanirrahim, dibuka berangkasnya. Waktu mau ngambil uang itu bismillahirrahmanirrahim, tangannya masuk berangkas bismillahirrahmanirrahim, cukup. Ono duit 10 juta nang kuno, ambil ono banyu-banyu 10 juta itu, Pak. Suami langsung pingsan. Itulah keutamanya bismillah, hanya simple saya bilang. Salah satu ada waliullah juga, salah satu waliullah. Ini cerita asli, salah satunya khidmah. Saya pernah ke salah satu syarihan, ada yang salah satu yang khodamnya waliullah itu, saya tanya, Mbah, jenengan waktu dari akan beliaunya itu apa yang jenengan tahu atau jenengan dapat jasa dari beliaunya? Jawabannya adalah membaca
beliaunya itu selalu rutin membaca bismillah. Setiap apapun juga. Ya seperti yang dilakukan yang cerita istri tadi. Kalian apa mbah? Rukum bismillah, ambil salaman, setiap salaman maca barokallah. Itu yang saya ketahui. Ya, dari hal yang kecil tapi rutin yang dilakukan itu, yaitu dengan bismillahirrahmanirrahim itu kan sudah merupakan mengawali semuanya kita dengan bismillah. Hal yang seperti itu, tapi kalau istiqomah, al istiqomah itu khairum min alfi karomah. Titik tapi rutin daripada akeh ndet-ndetan. Nah, bismillah dilakukan rutin. Ono sing pakate wali, ono sing ya mungkin istri tadi juga dalam batat wali, anak ibu barokah kabeh. Karena masaknya selalu didoakan, mau ngasih apapun dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, tidak putus istrinya melakukan itu sehingga membawa keberkahan pada semuanya. Begitu juga kemarin ada alhamdulillah. Alhamdulillah itu tidak hanya sekedar kita muji Allah, karena alhamdulillah, hamdu itu rasa pujian-pujian itu hanya hak milik Allah. Alhamdulillah itu kita muji Allah, Allah juga akan membalas memuji pada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah kedua Allah. Pujian-pujian semua itu hanya bagi Allah. Jadi bahasa alhamdulillah itu ada juga yang kemarin sempat saya ngomong kiai alhamdulillah, karena setiap apapun juga melakukan baca alhamdulillah. Sampai salah satunya ada cerita yang saya tahu dalam satu buku itu di Pasuruan Mbah Hamid Pasuruan waliullah. Itu pada suatu ketika ada orang yang mencuri di pekarangannya, terus matur, ngapunten Yai kula ngambil barang jenengan. Mbah alhamdulillah. Wong ya tingati apa maksudnya alhamdulillah ya. Apa maksudnya alhamdulillah? Tapi ya berhubungan dengan kita mengikhlaskan itu menjadi suatu sedekah tersendiri. Ya itu tidak langsung sedekah sendiri. Mungkin orang yang ngambil akhirnya setelah itu karena mendapat jawaban alhamdulillah nggak akan mengulangi apa yang dilakukan lagi. Itu banyak sekali. Banyak beberapa masyayikh hal-hal yang sepele itu dilakukan. Alhamdulillah. Ya yai sepuh itu dilakukan. Gak usah muluk-muluk sing koyo saiki mulak-muluk muru-muru ya. Muru-muru ya. Malah sampai ngelok-ngelokno wong atau apa sampai hal seperti itu kan naudzubillah lah. Alhamdulillah mana naudzubillah. Suma naudzubillah. Ya, sebenarnya saling mendoakan kebaikan, membiasakan untuk husnudon atas apa yang terjadi pada diri kita, atas apa yang terjadi pada semuanya, dan tetap tidak lupa untuk ikhtiar mengharapkan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di Indonesia insya Allah bisa melewati ini semuanya dengan roja mengharapkan rahmat Allah, sehingga apapun kita juga doakan yang sakit, yang nak sakit itu juga lekas sembuh. Tidak hanya yang terkena virus COVID saja, tapi yang juga punya sakit TBC atau apapun juga penyakit juga biar sembuh. Terutama yang saat ini memang ujiannya ada COVID, ya semoga ada lekas ketemu vaksinnya sehingga obatnya, sehingga semua akan berakhir dan yang sakit-sakit bisa sembuh dan semuanya diberi kekuatan positif dalam menghadapi ujian yang ada. Dan tidak lupa itu semuanya adalah diawali dengan niat. Semuanya adalah niat. Al hadisu utawi iki kubab nerangake hadis. Al hadisu utawi iki kubab nerangake hadis asani kang nomor loro. An Umar radhiyallahu anhu ta'ala an Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidon qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ila akhir hadis. An Umar dinriwayatake saking sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, radhiya muga-muga paring ridho sapa Allahu taala anhu saking Umar aidon halimane qala dawuh sapa Umar bainama nahnu ing dalem antarane utawi kita, bainama nahnu ing dalem antarane utawi kita iku julusun lenggah, inda Rasulillahi ing dalem sandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin ing dalem suwiji dina
zata yaumin ing dalam siji dina ittola'a dumadaan ketinggal atau muncul dumadaan muncul iki muncul mak pecunggul mak berduduk ngono ya langsung pleng ngono ndak muncul datang itu alena ing atase kita sapa rajulun wong lanang sadidu bayadis thiyabi kang banget putihe klambine rajul Syadidu sawadis sya'ari tur kang banget irenge rambute rajul. Layura ora ditingali alai ngatasi rajul apa atharus safari bekase lunga wala yu'rifuhu lan ora weruh ing rajul ora kenal ora tau weruh ing rajul minna saking golongan kita sapa ahadun awa-awaan hatta jalasa sehingga lungguh sapa rajul ilan nabiyyi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasnada mongko nyandarake sapa rajul utawa nempelake sapa rajul rukbataihi ing dengkul lorone rajul ila rukbataihi maring dengkul lorone Kanjeng Nabi wa wadoa lan nyeleake sapa rajul kafaihi ing epek-epeke rajul telapak tangane rajul ala faidaihi ing atase pupu lorone Kanjeng Nabi wa qala lan dawuh sapa rajul ya Muhammad Nabi Muhammad akhbirni aweyo habar sapa sira ing ingsun anil islami saking Islam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim astagfirullahaladzim. Faqala moko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu utawi Islam iku antasyhada yen to nekseni sapa sira an ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah wa anna Muhammadan satune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah. Watuqima lan nyentoh jumenengi sapa sira as-sholata ing salat watu'tiya lan aweyoh sapa sira ngeluarkan atau aweyoh sapa sira az-zakata ing zakat watasuma lan nyento poso sapa sira Ramadhana ing dalam bulan Ramadan
wa tahujjalan haji sapa sira al baita ing Baitullah. Ini statoa lamun kuwasa sapa sira utawa mampu sapa sira ilaihi maring al bait. Apane sabilan dalane? Apane sabilan dalane? Kola ngucap sapa rajul sodakta bener sapa sira. Iki takon tapi jawab dhewe. Kola dawuh sapa rajul sodakta bener sapa sira. Fa'ajibna mongko gumun sapa ingsun sapa kita, fa'ajibna mongko gumun sapa kita, sahabat Umar dan sahabat yang lain itu, lahu maring rajul yas'aluhu takon sapa rajul ing Kanjeng Nabi. Yas'aluhu takon sapa rajul ing Kanjeng Nabi, wa yusaddiqu lan benerake sapa rajul ing Kanjeng Nabi. Ya. Sahabat-sahabat sekitar itu takok, iki rajul lanang mang takok, mari takok benerno. Wis takok nang Kanjeng Nabi benerno ya. Qala dawuh sapa rajul, fa akhbirni. Qala dawuh mari sapa rajul, fa akhbirni. Awe khabar sapa sira ing ingsun. Sapa sira Nabi Muhammad ing ingsun anil imani saking masalah iman. Anil imani saking masalah iman, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, antuk mina yen toh iman sapa sira. Antuk mina yen toh iman sapa sira billahi kelawan Allah. Billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan malaikate Allah. Wa malaikati lan malaikate Allah wa kutubi lan kitabe Allah wa rusuli lan utusane pira-pira utusane Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wa tu'minu lan iman sapa sira bil qadari kelawan pesti. Ini dalam syarahnya bisa bil qadri atau bil qadari bi fathil da. Khairihi nyatane baguse qadar wa syarhi lan olone qadar. Qala dawuh maneh sapa rajul sodak tak bener sapa sira Muhammad. Qala dawuh sapa rajul fa akhbirni awi habar sapa sira ing ingsun Muhammad anil ihsani saking masalah ihsan. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, antak Buddha. Ihsan iku antak Buddha yen toh nyembah sapa sira, yen toh nyembah sapa sira Allah ing Allah. Ka'annaka kaya setune sira iku tarahu ningali sapa sira ing Allah. Iku tarahu ningali sapa sira ing Allah. Fa illam takun mongko lamun ora ana sapa sira, mongko lamun ora ana sapa sira iku tarahu ningali sapa sira ing Allah. Ningali sapa sira ing Allah fa innahu mongko setune Allah. Fa innahu mongko setune Allah iku yaraka ningali sapa Allah ing sira. Iku yaraka ningali sapa Allah ing sira. Qala ngucap dawuh maneh sapa rajul fa akhbirni mongko ayo kabar sapa sira Muhammad ing ingsun. Fa akhbirni mongko ayo kabar sapa sira Muhammad ing ingsun anis saati saking masalah dina kiamat. Anis saati saking masalah dina kiamat. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Mal mas'ulu ora ana utawi wong kang den takoni. Mal mas'ulu ora ana utawi wong kang den takoni. Anha saking sa'ah. Anha saking sa'ah iku bi'aklama luwe ngerti, iku bi'aklama luwe ngerti minas sa'ili tenimbang wong kang takon. Minas sa'ili tenimbang wong kang takon. Qala ngucap maneh sapa rajul. Fa akhbirni maka wa khabar sapa sira ingsun Muhammad. An amaratiha saking tetengere as-saah. An amaratiha saking tetengere as-saah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Antalida salah satu tetengere iku antalida yen to ngelahirake sopal amatu wadon amat robbataha ing gustine amat
Wa antara lan yen to ningali sapa sira al-hufata ing wong kang mlaku ngudut al-urata kang wudo al-urata kang wudo al-alata pira-pira wong fakir ningali al-alata ing pira-pira wong fakir ya asyati kang tukang angon ya tato waluna tur kang engkel-engkelan fil bunyani ing dalem kang unggul-unggulan kok engkel-engkelan unggul-unggulan ya tato walune unggul gede-gede unggul-unggulan fil bunyani ing dalem bangunane. Summan tolako moko nuli budalan sapa rajul pergi meninggalkan tempat itu. Summan tolako moko nuli budalan sapa rajul falabisa mongko mendel sapa Kanjeng Nabi malian ing dalam zaman kang suwe. Allah. Summa qala mongko nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Umar, he Umar. Atadri, apa to ngerti sapa sira? Apa to ngerti sapa sira? Man iku sapa? Man iku sapa as-sailu utawi wong kang takon. Kultu dawuh sapa ingsun Umar, Allahu utawi Allah wa rusuluhu lan utusane Allah iku a'lamu luwe ngerti. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi fa innahu mongko setuhune rajul iku Jibril malaikat Jibril. Atakum nekani sapa Jibril ing sira kabeh yu'allimukum hale mulangi sapa Jibril ing sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina
طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Harrul waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wafatina li khamsatu ludfi biha harrul waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma li khamsatun udfi biha harrul waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad.